Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Iqbal Rosadi dan Brian Rizky Azwandi akan menyampaikan simulasi mesin Moore. Ya, baik, yang pertama itu teori bahasa otomata. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Secara teoristis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari neural network. Insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tool untuk mendesain perangkat keras. Matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami, natural language. Finite state, otomata, dan ekspresi regular awal dikembangkan berdasarkan pemikiran, neural network, dan switching circuit. Finite state automata merupakan tool yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa leksikal analyzer, yang berguna dalam mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Selanjutnya itu mesin Moore. Mesin Moore adalah finite state mekanik yang nilai outputnya ditentukan berdasarkan state-nya. Mesin Moore dinamai Edward F. Moore yang mempresentasikan konsep itu dalam sebuah makalah tahun 1956, Gendaken Experiment on Sequential Mechanics. Diagram mesin Moore atau diagram Moore adalah diagram yang menghubungkan nilai output dengan masing-masing state. Mesin Moore tidak memiliki final state. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya di sini ada tupel pada mesin Moore. Mesin Moore ini memiliki 6 tupel, yaitu himpunan state, himpunan simbol, input, fungsi transisi, state awal, himpunan output, dan fungsi output untuk setiap state. Lalu, di sini saya mempunyai kasus contoh mesin Moore. Di sini state-nya adalah ada 3, yaitu Q0, Q1, Q2. Inputannya ada 2, yaitu A dan B. Start awalnya di Q0. Lalu ini adalah outputnya, yaitu 012, di mana output di Q0 ini diberi 0, output di Q1 ini diberi 1, output di Q2 diberi 2. Transisinya sebagai berikut. Jikalau Q0 dikasih A ke Q1, Q1 dikasih A ke Q2, Q1 dikasih B ke Q1, Q2 dikasih A, Q2, dan Q2 dikasih B ke Q0. Kita akan mempraktekannya pada JFlab. Pertama kita klik JFlab, lalu pilih More Machine. Awal ini kita akan membuat 3 state. Q0, outputnya 0. Q1 diberi output 1, dan Q2 dikasih output 2. Lalu kita akan membuat transisinya. Pada Q0 dikasih input A akan ke Q1, lalu Q1 dikasih input A akan ke Q2. Lalu Q1 dikasih input B ke Q1 sendiri. Lalu Q2 dikasih A akan ke diri sendiri, yaitu Q2. Dikasih B akan ke Q0. Baik, sudah selesai. Beginilah menggunakan JFrog. Lalu kita akan mengetesnya. Astagfirullah. Kita lupa ya, untuk startnya kita ada di Q0. Kita akan tes langsung. Kita akan kasih A, B, A, B, B, A.
Lalu kita akan run. Hasilnya adalah di output 0, yaitu di Q0. Kita akan buktikan dari Q0 kita input A ke Q1, outputnya 1, lalu dikasih input B ke Q1 kembali, outputnya 1, lalu dikasih A ke Q2, outputnya 2, lalu dikasih B ke 0, lalu outputnya adalah 0. Kita akan coba kembali, misalkan A, B, A, A. Ini hasilnya akan di 2, yaitu di Q2. Kita kasih input A akan ke Q1 dengan output 1, kasih B ke diri sendiri Q1 yaitu 1, dikasih A akan ke Q2 yaitu outputnya A 2, lalu dikasih A lagi kembali ke Q2, outputnya 2. Baik, begitulah dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.